sampai pada unsur-unsur yang lebih kecil. Jadi secara lebih konkret dan jelas, tegas, dan operasional. Jadi ini bedanya identifikasi masalah dengan rumusan masalah. Nah, di bagian 2 kita akan menulis kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Nah, di awal saya sampaikan bahwa ini konteksnya adalah metode penelitian berdasarkan dengan pendekatan kuantitatif. Maka formatnya seperti ini. Nanti di kualitatif tentu formatnya akan berbeda. Nanti Pak Iwan akan menyampaikan. Jika ini yang kita tulis di bagian 2 atau bab 2, maka setidaknya kita akan mengatakan bahwa di bagian ini nanti ada 3 poin yang harus kita sampaikan. Yang pertama itu kita menulis misalnya 2.1, kalau kita pakai bab ya, bab 2 isinya ini, maka 2.1 atau tidak ada babnya misalnya, kita akan mengatakan bahwa di sini yang harus kita tulis adalah kajian pustaka, itu yang pertama. Yang kedua, kerangka pemikiran. Dan yang ketiga nanti adalah hipotesis. Jelas ya? Jadi nanti kita akan menulis. Kita menulis seperti ini, kajian pustaka. Kemudian nanti kerangka pemikiran. Dan yang ketiga, hipotesis penelitian. Nanti di bagian ini tentu ada pecahan. Ini juga ada pecahan. Ini juga ada pecahan. Nanti kita jelaskan. Ya. Kita jelaskan. Yang penting saudara paham dulu apa yang harus ada di dalam usulan riset. Yang berikutnya adalah metode penelitian. Jadi dalam proposal itu harus ada metode penelitian. Secara umum harus memuat ini. Jadi kita akan mengatakan metode yang digunakan. Jadi uraiannya adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini misalnya apa. Nah, metode-metode yang tempo hari kita minggu kemarin saya sampaikan, mau menggunakan eksplorasi atau deskripsi atau eksperimental. Kalau deskripsi misalnya yang bagian mana, jadi mengkhususkan pada penelitian apa, apakah survei atau apakah misalnya penelitian sebab akibat atau penelitian misalnya komparasi atau metode apa, nanti kita jelaskan satu-satu bagian itu ya. Jadi saya ingin menyampaikan formatnya dulu. Yang kedua di bagian penelitian itu kita harus bisa mendefinisikan, bisa mengoperasionalkan, dan bisa melakukan pengukuran variabel. Jadi di poin 3 ini, di poin 2 ini yang harus ada di bagian metode penelitian. Yang lain yang harus ada adalah menentukan populasi atau menentukan ukuran populasi dan teknik penarikan sampling. Yang keempat adalah saudara harus mencantumkan teknik pengumpulan data yang akan digunakan seperti apa. Nah, teknik pengumpulan data ini kita nanti akan bagi-bagi. Pertama, kita akan menjelaskan jenis dan sumber data, instrumen yang akan digunakan. Kemudian tekniknya nanti apakah mau menggunakan teknik komunikasi langsung atau teknik komunikasi tidak langsung. Ini nanti yang akan kita jabarkan. Yang kelima, di bagian metode penelitian, kita harus mencantumkan teknik analisis data. Nah, teknik analisis data, kalau sifatnya deskriptif seperti apa, kalau sifatnya verifikatif seperti apa, atau inferensial seperti apa. Nanti kita bedah ini semua. Mudah-mudahan 4 pertemuan ke depan selesai. Kita bisa menyusun proposal dengan baik. Kalau sudah ada, ini yang wajib ada di dalam format proposal ya, yang harus ada ini, mau nggak mau ini harus ada. Kemudian nanti sesudah itu kita bikin daftar pusakanya. Secara sederhananya inilah format usulan riset. Tetapi nanti bisa saja, misalnya melampirkan data, melampirkan jadwal dan lokasi penelitian, melampirkan angket, melampirkan apalagi yang bisa dilampirkan nanti. Mungkin nanti ada beberapa lampiran yang harus disiapkan. Dengan kata lain bahwa format usulan riset yang baik itu memuat
poin-poin yang saya sampaikan hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Ya, coba saya sapa Eva Rahmawati. Iya, Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Cukup untuk sekarang. Oke. Siapa nih? Sisiliana. Sisiliana, ada yang ingin ditanyakan? Untuk saat ini masih cukup, Pak. Atau bisa menyampaikan secara ringkas saja? Sebelumnya suara saya terdengar, Pak. Ya, terdengar, silakan. Untuk yang paling saya tangkap itu, kalau misalkan cuma ada rumusan masalah, selanjutnya pakai tujuannya saja, nggak usah pakai maksud. Oke. Oke, ya. Nida Inaya, apa yang saudara bisa jelaskan dari materi yang sudah saya sampaikan ini? Oh, yang saya dapat pelajaran baru dari pertemuan ini tuh ini Pak, identifikasi bisa dimasukin di latar belakang penelitian. Oke. Ada lagi? 1 detik, 2 detik lagi? Sudah Pak. Oh, sudah, oke. Baik, saya teruskan dulu ya. Ya, sekarang kita sudah tahu formatnya. Jadi tidak ada lagi nanti pertanyaan, Pak, bagaimana menyusun proposal, formatnya seperti apa, dan seterusnya. Ini materinya sudah ada ya. Oke, kita lanjut. Bapak, izin bertanya tadi, Pak. Ya, boleh. Apa yang ingin ditanyakan? Kalau dari yang kemarin saya searching di internet itu di bagian pendahuluan itu ada dimasukin batasan masalah, Pak. Oke, ya, batasan masalah. Jadi batasan itu sama. Ini tadi ini mengidentifikasi itu adalah sebenarnya sudah menyampaikan apa yang diidentifikasi ini sudah menyampaikan bahwa masalah-masalah yang ada dalam penelitian itu begitu banyak dan kita sudah identifikasi nih rumusan masalahnya. Secara tidak langsung sebenarnya di sini sudah terbatasi masalah, tidak terlalu jauh kemana-mana gitu, karena sudah patokannya sudah ada. Dan kalau itu nanti mau dimasukkan keterbatasan itu, boleh nanti di poin mana, sampaikan. Makanya saya bilang, ini adalah format sederhananya proposal penelitian itu harus ada, wajib. Jadi kalau keterbatasan boleh tidak dimasukkan, boleh dimasukkan. Kalau nanti saudara ingin memasukkan, berarti itu nanti sesudah identifikasi dan rumusan masalah ini. Jadi ada pembatasan, misalnya, bahwa penelitian ini dibatasi pada objek apa saja, ya, dibatasi pada lokus di mana saja, dibatasi dalam hal waktu, silakan aja, nggak ada masalah. Tapi setidaknya poin ini yang wajib, sedangkan pembatasan tidak wajib sifatnya, boleh ada, boleh tidak. Jelas ya? Baik, Pak, terima kasih. Ya, silakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadi boleh memasukkan keterbatasan, tapi itu sifatnya apa namanya, tergantung nanti ininya. Kalau misalnya di administrasi bisnis menulis penelitian umumnya itu tidak dimasukkan. Boleh nanti lihat skripsi-skripsi kakak kelas alumni administrasi bisnis di Jatinangor ya. Silakan nanti berkunjung ke perpustakaannya. Ada nggak keterbatasan itu dimasukkan? Kalau ada, silakan. Kalau nggak ada, nggak usah. Nanti kalau saudara bekerja di perusahaan, ternyata harus ada, silakan. Masukkan, nggak apa-apa ya. Jadi itu boleh ada, boleh tidak. Silakan, ada yang ingin ditanyakan lagi? Dewi Octavia. Jelas apa yang dimaksud, yang ditanyakan saudara, teman-teman saudara? Apa tadi yang ditanyakan? Yang keras suaranya. Oke, saya lanjut saja di Yasmin. Yasmin, apa yang saudara dengar dari pertanyaan teman saudara barusan? Jadi tadi teman saya bertanya tentang adanya batasan dalam suatu penelitian itu dalam harus ada atau enggak, dan ternyata itu tidak diharuskan. Jadi tergantung boleh ada, boleh tidak. kelengkapan. Iya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kita teruskan. Kita akan bicara mulai dari latar belakang. Apa yang kita maksud dengan latar belakang?
penelitian. Mungkin Fadilatus Syifa sudah baca apa yang saudara maksud dengan latar belakang penelitian? 013. Latar belakang itu kalau tadi kayak yang udah Bapak sampaikan itu kenapa alasan kita memilih penelitian tersebut, Pak? Oke, itu isinya. Sekarang saya tanya, apa yang dimaksud si latar belakang itu sendiri? Kalau saya tanya Fadilatus Syifa, apa artinya? Atau apa yang dimaksud dengan Fadilatus Syifa? Bukan isinya, yang utama, bukan Pak, isinya Fadilah ya. Saya ingin menanyakan apa itu Fadilatus Syifa. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, sama dengan ini. Apa yang dimaksud dengan latar belakang penelitian? Bukan isinya, belum masuk ke isinya. Tapi yang dimaksud dulu. Ya, Rusi Sidki. Apa yang saudara maksud dengan latar belakang penelitian? Mungkin latar belakang penelitian adalah sesuatu yang wajib berada di dalam sebuah penelitian di mana dia berada di bab pertama dan isinya itu mengenai alasan beliau memilih penelitian tersebut, Pak. Oke, kita samakan persepsi kita ya. Nanti silakan baca buku yang kemarin baru kita buat resumenya chapter 1 ya. Nah, nanti coba buat resume chapter 2-nya ya. Nanti minggu depan coba kita lihat isinya. Jadi kita samakan persepsi apa yang kita maksud dengan latar belakang penelitian. Jadi latar belakang penelitian ini adalah kesenjangan antara harapan dan fakta dalam artian apakah itu konsep atau variabel atau fakta atau teori. Jadi kita nanti ada istilah kita Dasein dan Dasolen. Jadi antara harapan dan fakta. Artinya latar belakang ini memuat kesenjangan antara harapan dan fakta. Baik itu kesenjangan antara fenomena dengan fenomena, misalnya fenomena dengan teori, fenomena dengan konsep, fenomena dengan variabel, ada kesenjangan antara harapan dan fakta di sana. Jadi ini yang kita maksud dengan latar belakang. Jika dalam latar belakang tidak mencantumkan Dasein dan Dasolen ini, maka tentu kita tidak akan bisa menemukan apa itu masalah penelitian yang ingin kita selesaikan. Ya. Jadi ini nanti yang harus saudara pahami. Yang berikutnya adalah apa yang perlu diperhatikan ketika kita mau menulis sesuatu. Jadi apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama, saudara harus bisa menentukan suatu topik. Jadi setidaknya saudara harus bisa menentukan satu topik. Atau istilah topik ini mungkin saudara misalnya menentukan suatu tema. Anggaplah suatu tema, silakan. Tema mungkin berbeda dengan judul nanti. Mungkin berbeda dengan yang ingin saudara sampaikan secara khusus. Nah, pemilihan suatu topik ini tentu nanti ada kaitannya dengan identifikasi masalah. Ya. Bukan rumusan masalah. Kalau judul nanti ada kaitannya dengan rumusan masalah. Jadi pertama yang harus saudara perhatikan ini, bagaimana nanti memilih topik. Topik penelitian maksudnya ya, bukan topik anaknya Pak Ustadz misalnya. Yang kedua yang harus saudara perhatikan adalah apa yang dilakukan peneliti jika ia tidak dapat memikirkan suatu topik. Misalnya Muhammad Nur, kebingungan memilih topik untuk menyelesaikan skripsinya. Kira-kira saya mau topiknya apa ya? Apakah di SDM misalnya, atau misalnya di marketing, atau di finance, atau di apa ya? Kira-kira. Jadi harus bisa memilihkan topiknya. Nah, nanti kita akan coba diskusikan apa yang kira-kira kalau yang bisa dilakukan jika peneliti itu dia ingin meneliti, Muhammad Nur ingin meneliti, tetapi dia bingung. Belum terpikirkan topik apa yang akan diteliti.
Kalau saya tanya sekarang, kira-kira Muhammad Nur sudah ketemu belum topiknya? Belum Pak, masih gambaran aja Pak. Ya, mau meneliti apa, Nur? Baru gambaran aja Pak. Ya, topiknya tentang apa? Mungkin di SDM Pak, di sumber Oke, daya manusia. misalnya seperti itu kira-kira. Tapi kalau masih bingung, apa yang harus kita ini kan nanti kita diskusikan ya. Yang ketiga, saudara harus fokus. Jangan seperti di gambar itu, dia nulis tapi nelpon juga. Dia ini seperti Anissa, dia kuliah tapi ada juga yang di chatting-chattingan dengan siapa itu nggak tahu. Jadi seperti nggak fokus Anissa ini. Misalnya contoh ya. Beda dengan Muhammad Nur. Beda dengan Nida misalnya. Ya kira-kira oh fokus nih. Kelihatan. Oh ini yang fokus, ini yang enggak misalnya. Seperti itu ya kira-kira ya. Jadi artinya bagaimana peneliti menentukan fokus penelitian yang layak dan relevan dari ide-ide semula yang telah dimiliki. Artinya kalau udah punya topik apa, ya udah fokus saja di situ. Yang lain, saudara harus bisa memilih dan menghubungi pembimbing kalau saudara mau menyusun skripsi. Kalau sudah dapat pembimbingnya ya. Kalau nanti saudara di perusahaan, siapa yang akan dihubungi? Yang pertama mungkin atasan langsung. Saudara, di mana saudara bekerja. Atau mungkin saudara bisa menanyakan ke supervisor. Atau saudara bisa langsung ke bagian diklat, pendidikan dan pelatihan kalau misalnya berkaitan dengan SDM. Atau mungkin bisa tanya ke bagian marketing kalau saudara ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi saudara bisa fokus di bagian ini, itu sudah memudahkan saudara untuk menyusun proposal penelitian. Yang lain yang harus jadi perhatian adalah apakah penelitian kita nanti itu penelitian individu atau penelitian kelompok? Ini perlu jadi perhatian. Yang lain, apakah kita harus membuat catatan harian penelitian? Ya. Jadi mau tidak mau ini suatu keharusan. Jika saudara ingin menyusun proposal penelitian, maka saudara harus punya catatan harian. Hari ini mengerjakan apa, besok mengerjakan apa, ya. Hari kemarin apa yang sudah dikerjakan. Jadi di situ ada catatan-catatan harian yang perlu kita buat. Jika poin-poin ini saudara bisa buat semacam checklistnya di ruang belajar saudara, bahwa oh memilih topik sudah tadi ya kayak Muhammad Nur sudah oke, checklist. Apa yang dilakukan peneliti jika tidak dapat memikirkan suatu topik? Wah ini belum, nantilah. Fokus belum, memilih dan menghubungi pembimbing belum, bisa kayak seperti itu ya. Jadi harus nanti sudah bisa di checklist. Bagaimana menyusun proposal penelitian? Saudara dalam setengah semester, saudara sudah bisa menyusun proposal penelitian.